Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Japan Indonesia Association, Japinda, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai inisiatif kerjasama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, hingga proyek energi strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Ruslani, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Bahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia. Bapak Presiden pertama-tama tentunya mengapresiasi perusahaan-perusahaan besar Jepang yang sudah cukup lama, cukup panjang di Indonesia. Mereka tadi juga mengupdate beberapa investasi yang sedang dan rencana yang akan mereka lakukan, ujar Rosan kepada awak media di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Rosan juga menjelaskan bahwa salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela, yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Japinda menyampaikan harapan agar proyek tersebut dapat mulai berjalan tahun depan dan diharapkan selesai beberapa tahun ke depan. Karena itu juga akan menjadi dampak yang sangat besar buat Indonesia, ungkapnya. Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Seawall, sebuah inisiatif besar untuk melindungi Jakarta dari banjir dengan panjang hingga 600 km. Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan konstruksionnya juga kita harapkan bisa berpartisipasi, ucap Rosan. Selain sektor ekonomi, diskusi juga mencakup pendidikan dan kesehatan. Presiden Prabowo mengusulkan pendirian sekolah dan universitas Jepang di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Bapak Presiden juga tadi mengundang untuk dibukanya sekolah-sekolah Jepang, Universitas Jepang di Indonesia karena kita juga sudah membuka ada beberapa universitas yang kita ketahui bersama akan membuka kampusnya tahun depan di Indonesia baik itu dari Amerika dan juga dari Inggris. Sehingga diharapkan juga dari Jepang bisa ikut berpartisipasi dan responsnya juga positif, tutur Rosan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Yang mereka jaga selama ini dan mereka ingin kembangkan juga, dan juga program-program lainnya. Di antaranya juga disampaikan program dari Impex, dari Masela, yang harapannya juga ingin segera berjalan, direncanakan pada tahun depan sudah mulai berjalan, tadi sampaikan, dan diharapkan selesai pada tahun, ya pokoknya berapa tahun ke depannya. Karena itu juga akan mempunyai dampak yang sangat besar buat Indonesia, karena mereka sampaikan proyek ini sudah sejak tahun 2020, jadi sudah sejak 2000, mohon maaf. Jadi sudah 20 tahun lebih, jadi harapannya insya Allah tahun depan akan mulai jalan. Dan kami tentunya ditugaskan dari semua kementerian, terutama Kementerian Investasi, untuk mengawal ini semua. Dan juga ada beberapa masukan yang sangat positif, karena waktunya terbatas. Jadi rencana besok siang pun Bapak Presiden mengundang kembali bersama-sama dengan Japan Jakarta Club DGC untuk bertemu dengan Bapak Presiden kembali besok siang. Karena tadi pembicaraannya sangat-sangat produktif, dan juga ada beberapa masukan lainnya. Dan di saat bersamaan Bapak Presiden juga mengajak perusahaan-perusahaan Jepang itu untuk berpartisipasi di antaranya dengan Great Giant Seawall, yang dimana dalam Great Giant Seawall itu 40 km sampai di atas Jakarta dan sampai 600 km. Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini, karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan untuk berpartisipasi. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi pembicaraan ini masih akan berlanjut besok hari. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, tapi memang banyak sekali yang dibicarakan. Jadi tidak hanya dari, dan juga dari segi ini healthcare, kesehatan, pendidikan, juga ada rencana untuk kerjasama pengiriman mahasiswa kita ke Jepang. Bapak Presiden juga tadi mengundang
untuk dibukanya sekolah-sekolah di Jepang, sekolah-sekolah Universitas Jepang di Indonesia, karena kita juga sudah mulai membuka, ada beberapa universitas kita ketahui bersama yang akan membuka kampusnya tahun depan di Indonesia, baik itu dari Amerika dan juga dari Inggris, sehingga diharapkan juga dari Jepang juga ikut berpartisipasi dan respon juga sangat positif. Jadi pembicaraan ini dari healthcare, dari edukasi, dari ESG, jadi tidak hanya dari sektor ekonomi atau bisnis saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih. Ya tadi juga disampaikan, ya kita akan mengawal dalam waktu ini. Tadi diperintahkan langsung baik ke saya maupun ke Pak Menko untuk mengawalin langsung untuk bisa memastikan tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita selesaikan dengan cepat, ya. Karena ini udah terlalu lama, udah 20 tahun. Kenapa? Iya. Iya, ada CCUS juga, betul. Ya betul, selesai 2030. Iya, CPOD. Jadi itu akan mulai rencana tahun depan. Untuk selesainya memang 2030 rencananya. Oke, ada lagi? Ya, Apple kemarin malam saya jam 12 malam bicara juga dengan mereka langsung. Progresnya sangat baik, tapi memang kembali lagi kita masih fine tuning dan harapannya nanti malam, karena di sana kalau malam di kita kan di sananya siang, kita akan berbicara lagi. Dan mereka juga sudah menyampaikan juga investasinya di dalam komponen apa saja, sudah secara detail lagi, dan harapannya seperti yang saya sampaikan dalam waktu seminggu ke depan ini sudah kita mendapatkan komitmen tertulis dari mereka. Nanti kalau sudah dapat tertulisnya aja ya baru saya bicara. Komponen di luar HP atau bagian dari HP? Dalam HP dan di luar HP.